Halo teman-teman, aku coba sharing mengenai pengembangan talenta kecerdasan artifisial. Kita masih di dalam series untuk membahas strategi nasional kecerdasan artifisial intelijensi Indonesia ya. Kecerdasan artifisial namanya. Oke, nah ini adalah topik yang udah dari kemarin aku bilang sangat-sangat kena ke hatiku ya, talent. Aku seneng sama talent juga. Nah, jadi ini adalah gambaran yang ada di lapangan sekarang ya. Jadi ada pendidikan formal ya, dan ada pendidikan non formal ya, which is pelatihan ya. Nah, kalau di sini ya, aku coba sedikit sharing mengenai apa train of thoughtku lah ya, sebagai orang yang ada di komunitas dan dari industri juga ya. Nah, kalau misalnya aku lihat ya ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, aku pilih color warna. Nah, ini ada TK lah ya sebelumnya sama PAUD lah ya. Ada warna yang lebih kecil ya. Ntar ya. Nah, ini adalah ya sampai sini ya. Ini pendidikan formal. Inilah kesempatan kita untuk uh, inilah kesempatan kita untuk mendidik anak-anak mengenai curiosity ya, menumbuhkan bukan mendidik sebenarnya, artinya kita harus nge-trigger supaya curiosity-nya nggak mati ya, creativity-nya nggak mati, dan yang terakhir empatinya nggak mati ya. Kenapa? Ya, karena di sini mereka masih benar-benar mau mendengarkan ya. Dan ada force yang membuat mereka willing to do so gitu ya. Jadi istilahnya yang dibekali adalah learning ya kan, how to learn ya kan. Dan punya motivasi untuk terus belajar ya. Disinilah itu bakalan terjadi sampai nanti pendidikan tinggi dan yang lebih tinggi lagi. Di sini mereka akan berfungsi sebagai knowledge generator ya. Kalau D4 kan memang untuk praktisi siap kerja gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya dia nggak lulus SD ya kan, lulus aja SD berarti dia bisanya masuk ke pelatihan ya. Dan begitu juga sih nih, ya kan, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. Bisa aja nanti semuanya berkolaborasi juga akhirnya di itu ya, di pelatihan ya. Cuma supaya kita warga negara Indonesia itu nggak semuanya jadi apa ya, jadi montir ya kan. Jadi montir artinya ya kita kayak tukang aja gitu. Maksudnya anak informatika jadi hanya untuk make-make tools gitu kan, ya janganlah ya, kita kan harus perkuat juga knowledge generation kita ya, tapi kita juga harus boosting mengenai pasukan siap kerja ya, dan ini harus balance lah. Nah sekarang yang kejadian adalah kita itu dengan yang udah ada existing yang udah jatuh dari sini gitu ya. Berarti di sini lembaga pelatihan memang harus lebih jeli untuk buat kurikulum yang siap saji jadinya ya. Sementara yang di pendidikan formal ini berusaha untuk meningkatkan curiosity gitu ya. Jadi ada part-partnya ya. Karena nggak semua juga orang pengen dan suka teoritis ya gitu ya. Ada juga yang memang sukanya langsung praktek dan yang lain-lain. Jadi kita kalau bisa saling melengkapin ya. Nah itu yang aku bisa lihat dari sini sebenarnya ya. Ada gap katanya antara kebutuhan industri dan yang lainnya. Dan di Indonesia juga ada lembaga sertifikasi nasional ya. Nah, ini aku pernah bantu-bantu di Balai Pusdiklatnya perindustrian di Bali sama temen untuk bikin materi ajar untuk
data engineering sebenarnya kan. Nah, kita itu lihat ada yang udah dikeluarkan tuh SKKNI. Jadi kita dasarnya dari situ dan kita dari industri ngasih masukan gitu ya mengenai apa gitu. Dan ini udah lengkap sih. Hanya mungkin perlu dipertajam lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan industri sekarang. Inilah dia yang dijelaskan di sini. Kalau misalnya gapnya besar, ya memang harus disekolahkan lagi atau dimasukkan ke dalam lembaga pelatihan talent-talentnya. Kalau sedang, ya udah langsung ke pelatihan aja ya. Kalau gapnya kecil, udah langsung itu diterjunin dan udah siap kerja, research atau yang wira swasta ya. Jadi dengan gitu kita bisa akselerasi ya. Karena intinya adalah akselerasi ya. Apa yang ada pada kita talenta yang saat ini yang ada ya, itu yang kita maksimalkan sambil kita bangun fondasi untuk youngsternya ya. Nah, ini ada pekerja, peneliti dan wirausahawan ya. Dan ini ada penjelasan juga untuk mendukung pendidikan yang menghasilkan talenta pekerja dan wirausahawan. Ini yang aku concern ya. Kalau peneliti dan yang lain-lain, mungkin ini lebih cocok ke university dan juga perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi ya. Untuk penelitian pasar, bikin produk, terus istilahnya research ya kan, dan talenta yang kita jaring itu kompeten ya. Oke, nah habis itu di sini udah dijelaskan ini penelitian produk itu tadi yang di atas ini digambarkan dengan diagram di sini. Dan yang paling penting sebenarnya ada dana ya, dana data ya kan, data ajar ya, karena kita perlu data untuk melakukan kegiatan pembuatan data produk. Excuse me. Nah jadi kalau misalnya nggak ada data, ya berarti kita nggak bakalan bisa buat something yang memang intelligent gitu ya. Jadi kita nggak hanya butuh bikin algoritmanya aja, tapi betul-betul produk dari artificial intelligence itu sendiri dan masuk ke production. Itu butuh semua pihak ya. Oke. Nah, setelah itu yang ini ya sama tadi seperti pendidikan formal dan non formal ya kan. Kebutuhan talenta di match nanti dengan apa yang udah ada. Apa-apa skill yang dibutuhkan gitu kan. Penelitinya nanti mau diarahkan kemana ya kan, sambil nanti berkolaborasi antara yang kemarin aku jelaskannya quadruple helix untuk kolaborasi antara government ya, pemerintah, industri, university dan komunitas ya gitu. Oke. Nah ini tadi udah SKKNI. Nah ini yang penting, kita harus punya basis data, kan kita udah punya banyak university yang punya basis data. Dan saranku sebenarnya kalau misalnya kita mau mendidik, menjaring talent ya, talent itu kan ya seperti yang pernah aku jelaskan juga, anak itu bukan kertas kosong gitu. Jadi kita sebenarnya harus tahu juga itu, maksudnya sebenarnya samar-samarnya itu dia mau ke arah mana gitu ya. Mungkin kita dari sisi mungkin lebih ke psikologi ya, maksudnya aku nggak terlalu ngerti, cuma maksudnya kalau misalnya kita lihat ini ada yang pernah aku lihat, tapi ini untuk yang udah kerja dan udah perguruan tinggi mungkin ya, jadi dia bisa nge-assess dirimu sendiri gitu ya, apakah kau tipenya seperti apa. Dan aku lihat hasilnya quite good ya, karena yang bikin ini kan Ray Dalio ya, jadi dia itu nge-hire beberapa psikolog yang memang udah ternama, internationally renowned. Dia udah menggabungkan gini dari beberapa tipe tes kepribadian ya, dan kita bisa compare kita dengan yang lain seperti apa, karena kita nggak hanya bentuk satu orang gitu ya, we are building AI innovation factory ya kan, kita bukan mau bangun AI-nya gitu, kita mau bangun factory untuk research dan memproduce AI, factory for
product creation gitu ya. Research generator itu kan dari per university dan kita itu harus kolaborasikan sebenarnya. Nah, di sini berarti kan ada setiap orang ada spesialisasi. Dia ini orangnya kreatif, ini apa gitu kan. Nah, itu yang harus di apa ya namanya ditelaah gitu kan. Kita pasti udah punya banyak orang-orang pintar di negara ini dalam bidang psikologi ya. Dan itu bisa kita kombinasikan dan gimana caranya kita adopsi ide seperti ini dan dicocokkan dengan kebutuhan nasional gitu kan, karena kita punya budaya, punya culture, Pancasila gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang kebangsaan yang melekat ke kita, negara maritim, Nusantara, ya itu kan banyak ya. Ada banyak suku budaya, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu gimana caranya? Kita nggak bisa langsung caplok nih bulat-bulat. Ini bisa jadi baseline, tapi kita harus lihat juga nilai-nilai yang terkandung di negara kita gitu ya. Karena kalau mereka kan orang bule kan blak-blakan kan, ya maksudnya ya agak rude gitu ya. Jadi kalau kita kan memang orangnya ramah tamah dan yang lain-lain, itu harus kita pertahankan ya. Nah di situ tadi udah ada basis data ya, database untuk semua talenta ya. Kita juga harus melihat apa-apa aja. Dan ini yang aku kemarin udah sering gaung-gaungkan ya mengenai computational thinking ya kan. Nah di sini computational thinking itu adalah salah satu skill dari yang dibutuhkan selain literacy dari sisi numerical dan yang lain-lain gitu kan. Juga sekarang ada financial literacy gitu. Ini karena saya backgroundnya adalah dari informatika, ya saya fokusnya untuk computational thinking. Gimana caranya nge-share, berbagi dengan orang-orang. Sebenarnya computational thinking itu bukan belajar melulu tentang komputer, bukan. Itu higher order thinking yang bisa di-apply dalam kehidupan sehari-hari, dalam banyak bidang gitu ya. Asal kita memang balik merujuk ke disiplin keilmuan yang kita pegang gitu ya. Jadi istilahnya orang seni ya mungkin bisa memanfaatkan ini dengan apa gitu ya kan. Orang yang budidaya atau pertanian bisa melakukan apa dengan ini gitu. Jadi kita tahu maksudnya core kompetensinya apa gitu ya. Ya kan, problem solving ya, yang paling penting kita itu. Nah sekarang setelah itu kita bikin materi ajar, ini kan udah banyak ya. Di kita pelatihan-pelatihan itu mungkin bisa lebih dimantapkan dan dikolaborasikan. Juga ada data latih ya, artinya kita harus butuh wahana atau wadah lah ya, wadah untuk tempat orang berkolaborasi jadi gampang mendapatkan data dan yang lain-lain gitu kan. Kalau misalnya kita lihat contohnya yang ada di misalnya di Kaggle gitu ya, ini kan kayak competition platform sebenarnya, tapi mereka bisa sharing data ya kan, mereka juga bisa buat kompetisi, mereka bisa punya data set ya kan, bisa sharing code gitu dan yang lain-lain gitu ya. Nah kalau yang kemarin yang aku lihat itu di sini ada benar-benar challenging sebenarnya ya, misalnya kayak inilah contohnya. Ini memang karena aku dekat dengan dunia finance dan memang company-ku yang Saifin itu memang di quantitative trading, dia ini bagus nih ya, apalagi mereka itu membahasakannya bagus. Tapi yang paling penting adalah ada platform untuk melakukan ini ya kan, karena kalau enggak ada ya gimana nge-sharing datanya. Ini kan ada data dictionary gitu kan, objektifnya apa. Ya kita butuh juga bantuan dari para pakar untuk menyederhanakan masalah yang kompleks itu, dipecah-pecah kan, dekomposisi kan, dipecah-pecah, walaupun kita ya harus cari structure pastinya kan, cari abstraksi supaya bisa dikerjakan orang. Sebenarnya dari sisi computer science ini ya sebenarnya masalahnya, masalah graph gitu, masalah continuous function atau yang lain gitu, optimization gitu, itu kan ada banyak ya. Jadi di sini kita bisa sharing, bisa discussion gitu. Nah tapi Kaggle ini not for production, ini hanya tools untuk research. Kita butuh pipeline sampai dia itu jadi produk ya kan, nggak bisa kita hanya stay di research, nggak. Research kita itu harus dinaikin ke production ya kan, makanya ada konsep-konsep kayak ML Ops gitu ya, ML Ops gitu kan, terus apalagi yang untuk machine learning data pipeline, banyak ini misalnya kayak Kubeflow ya kan. Kita harus bisa menggabungkan ini sebenarnya,
model seperti Kaggle dan model seperti MLflow ini, jadi istilahnya dia nyambung sampai ke production gitu ya, project tracking, model tracking gitu ya. Ada juga yang dari Google Kubeflow, nah, ya kan. Jadi ada research-nya, ada productionalize ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita udah punya jadi kayak research factory, ya kan? Jadi that's our age. Itulah nanti jadi ujung tombak kita gitu ya. Everything can be productionalized ya kan. Jadi setelahnya at some point dia akan ke filter mana yang bisa naik, mana yang enggak gitu ya. Kayak DevOps, MLOps ya kan dan yang lain-lain gitu. DataOps itu bisa continuously moving ya. We are in the moving business ya kan, moving as soon as possible gitu. Tapi dengan mengelola risk ya kan. Nah, itulah dia yang mungkin aku bisa tambahkan di sini. Nah, infrastruktur pengembangan ini yang aku jelaskan tadi, data platform yang bisa menggabungkan model-model seperti ini gitu ya. Ada Kubeflow juga dan di sini kita bisa lihat Linux Foundation, LAIF ya. Let's see. Ada yang untuk artificial, coba ya. This one, New AI and Linux Foundation. Ini LF AI Data. Aku sering lihat banyak inovasi yang udah mature di sini dan kita bisa manfaatkan sebenarnya kan. Ya kan, misalnya kita bisa explore projectnya apa-apa aja, ya kan. Ini banyak yang berhubungan dengan data juga, ya kan. Misalnya kayak ini, ya kan, ini untuk lineage grab lineage gitu ya. Terus ada yang tentang ini dari Gojek, ya kan, karya anak bangsa, ya Fast. Ini adalah feature store, ya kan, untuk machine learning. Ini untuk orchestration. Tadi aku baru sharing. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan dan kita harus adapt dengan apa yang kita butuhkan di negara kita, ya. Jadi itu mungkin. Dan ada studi kasus terbimbing. Nah, jadi artinya ya kalau misalnya ada skripsi, ada apa ya, tinggal dari platform itu, regardless kita kerja dari mana. Kan sekarang udah remote ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu dan ada insentif ya. Blockchain dan yang lain smart contract apa itu bisa hidup karena ada insentifnya. Ya kan, monetary value-nya ada. Jadi mereka itu bind by the rule gitu ya, nggak ada yang macam-macam. Atau kalau misalnya pun kontraknya gagal ya jadi kena hack gitu. Makanya kita harus bikin smart contract yang benar-benar bisa memberikan insentif, nggak ada yang masalah-masalah kayak birokrasi or something gitu ya. Even mungkin nggak langsung decentralized, kita harus tetap butuh kontrol gitu ya. Dan kita bisa bikin konsorsium ini yang kemarin aku bilang Quad Helix untuk dari asosiasi juga ya, industri, government, university dan community ya. Jadi ini yang perlu didukung juga untuk kita. Untuk apa? Ada pekerja ya pastilah ya, peneliti, wirausahaan, dan kita harus tahu komposisinya mana yang lebih besar, apa yang kurang. Nah, inilah tugasnya nanti dari bab 2 ini untuk penggunaannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan bab 4 ya. Ini kalau nggak salah Pokja 2 yang ngerjain, sorry lupa. Nah, pengembangan talenta kecerdasan artificial intelligence Indonesia. Jadi menarik dan kita hidup in the interesting time ya kan. Di pandemi ini banyak juga suka duka dan juga banyak yang ada banyak terobosan juga sebenarnya dari negara kita ya. Cuma kadang kita itu mungkin terlalu lama diam, tiba-tiba dikasih kebebasan ngomongnya macam gitu kan. Tapi mudah-mudahan apa yang bisa kita hasilkan untuk bangsa ini memang adalah value-nya gitu ya. Maksudnya kita sumbangsi kita dari bidang apa dan kita mau kemana arahnya ya, kita sesuaikan aja gitu. Maksudnya kita nggak bisa juga selamanya untuk melawan arah kapal itu kemana kan, ya kan. Paling enggak kita ya udah kontributnya di mana gitu sih. Jadi mudah-mudahan bisa membantu penjelasanku yang tadi ya. Kita lihat lah ya, maksudnya kontribusi, fokus, dan kita
loyal sama profesi kita, dan juga sharing apa yang kita punya ya untuk Indonesia. Thank you. See you next time. Bye.